warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Anirul Fatmawati. Halo semua. Ya, kali ini tugasnya adalah membuat media pembelajaran PPT interaktif dengan judul Perkembangan Kognitif. Untuk lebih jelas, apa sih perkembangan kognitif itu? Yuk kita klik tombol mulai. Ini semua adalah tanda yang saya buat untuk PPT ini agar lebih mempermudah dalam belajar. Yang pertama ada tanda pohon, artinya menu. Jadi apabila kita klik tanda pohon, nanti kita akan kembali ke menu tadi. Yang kedua ada tanda seperti roda, artinya pengaturan. Jadi apabila kita klik tanda ini, kita akan kembali ke pengaturan ini. Yang ketiga ada tanda biodata, artinya biodata diri saya. Jadi apabila Anda semua mengklik ini, nanti akan muncul biodata diri saya. Yang keempat ada tanda buku, artinya materi. Jadi apabila Anda mengklik ini, nanti akan muncul ke materi. Materi yang A tadi. Nomor 5, tanda panah ke kiri yang warnanya merah, artinya materi sebelumnya. Jadi apabila Anda mengklik tanda panah ke kiri, ada materi sebelumnya yang Anda baca tadi akan muncul kembali. Yang keenam, tanda silang, artinya kembali ke judul. Jadi apabila Anda mengklik tanda ini, akan kembali lagi ke judul awal. Yang ketujuh, ada tanda panah ke kiri, tapi warnanya pink, artinya sebelumnya. Jadi apabila Anda mengklik tanda ini, akan kembali ke slide sebelumnya. Selanjutnya yang nomor 8 ada tanda panah ke kanan, artinya selanjutnya. Apabila Anda mengklik tanda ini, artinya Anda akan ke slide selanjutnya atau slide berikutnya. Yang kesembilan, tadi kan tanda panah ke kanan yang warnanya pink. Sekarang kita tanda panah ke kanan tetapi warnanya merah, artinya materi selanjutnya. Apabila Anda mengklik tanda ini, akan muncul materi selanjutnya. Jadi materinya ada lanjutannya gitu. Simbol atau tanda yang ada di sini juga bisa Anda klik semua. Yuk kita awali, klik tombol biodata. Terima kasih sudah mengklik tombol biodata. Yuk lebih mengenal saya. Nama saya Deva Anirul Fatmawati. Bisa dipanggil Deva. NIM saya 2186206102. Prodi saya Pendidikan Guru Sekolah Dasar. PPT ini untuk matkul perkembangan peserta didik. Dosen pengampu saya Bapak Bima Tangguh Alam, SPD, MPD. Dan di biodata diri saya ini juga saya lengkapi dengan foto saya. Langkah selanjutnya, yuk kita sama-sama mengklik tombol pohon, di mana tombol ini nanti akan menuju ke menu utama yang berisi tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada A. Pengertian perkembangan kognitif. B. Teori-teori perkembangan kognitif. Yuk kita lebih mempelajari tentang materi ini. Pertama, kita klik bagian
A dulu. Pengertian perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentan kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Yuk kita sama-sama klik tombol panah ke kanan untuk slide selanjutnya yang bagian B. B. Teori-teori perkembangan kognitif. Yang pertama, pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Yang kedua, pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Yang ketiga, pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Yang keempat, pandangan Chomsky tentang perkembangan bahasa atau kognitif. Untuk penjelasan tentang teori-teori perkembangan kognitif menurut para ahli, yuk kita sama-sama klik tanda panah ke kanan yang berwarna pink. Satu, menurut Piaget, setiap individu akan melewati serangkaian perubahan kualitatif yang bersifat invarian atau stabil, selalu tetap, tidak melompat atau mundur. Perubahan kualitatif ini terjadi karena tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disertai dengan pengorganisasian struktur berpikir. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensoris motorik, yaitu usia 0-2 tahun, yaitu seperti gambar, bermain. Nomor 2, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun, seperti di gambar, yaitu bermain sama teman-temannya. Nomor 3, tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun, mulai sekolah. 4, tahap operasional formal, yaitu usia 11-15 tahun. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya dengan tekan tombol panah ke kanan yang berwarna pink. Dua, menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan menciptakan melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Tahapan-tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut. 1. Tahap enaktif. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Nomor 2, tahap isonik. Pada tahap isonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Nomor 3, tahap simbolik. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak.
ketiga, menurut pandangan Vygotsky, perkembangan kognitif menekankan pada pengaruh budaya. Berkaitan dengan perkembangan kognitif, Vygotsky mengemukakan dua ide. Satu, bahwa perkembangan kognitif dapat dipahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman. Dua, Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan kognitif bergantung pada sistem tanda atau system. Setiap individu selalu berkembang. Ya, di sini ada tanda panah dua ke kanan, tapi warnanya berbeda. Anda mau klik yang warna merah atau warna pink, sama saja. Artinya juga slide berikutnya. Tetapi tadi sudah dijelaskan, kalau ada panah ke kanan yang warnanya merah atau ke kiri yang warnanya merah, jadi itu masih satu bab atau tema atau lanjutannya. Selanjutnya yaitu konsep yang paling terkenal dalam perkembangan kognitif Vygotsky adalah A. Zone of Proximal Development adalah suatu daerah kemampuan yang dapat dimaksimalkan dengan kemampuan memecahkan masalah setelah mendapat bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Yang B yaitu scaffolding adalah pemberian masalah yang kompleks, sulit, dan realistik kepada anak dan kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah tersebut. Oke, selanjutnya kita klik tombol panah ke kanan yang warnanya pink yang ada di bawah. Skomsi tentang perkembangan bahasa atau kognitif merupakan proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Chomsky dalam memahami karakteristik perkembangan bahasa manusia membaginya ke dalam beberapa tahapan. Tahapan tersebut dapat kita lihat apabila kita klik tombol panah ke kanan yang berwarna merah. Yuk kita klik. Tahap-tahap tersebut yaitu 1. Tahap pralinguistik, yaitu usia 0,3 sampai 1 tahun. Anak mulai mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Contohnya adalah sebagai berikut. Kedua, tahap holofrastik atau kalimat satu kata, yaitu usia 1 sampai 1,8 tahun. Anak mulai mengucapkan kata-kata pertamanya. Contoh yang sering dilakukan orang tua yaitu menyuruh anaknya untuk papa atau mama. Contohnya sebagai berikut. Ketiga, tahap kalimat dua kata, yaitu usia 1,8 sampai 2 tahun. Anak menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat dua kata. Selanjutnya kita klik tombol panah ke kanan.
4. Tahap perkembangan tata bahasa, yaitu usia 2-5 tahun. Anak mulai mengembangkan sejumlah sarana tata bahasa. Panjang kalimat bertambah, ucapannya semakin kompleks, dan mulai menggunakan kata jamak dan tugas. Usia ini anak mulai masuk PAUD dan TK. Contoh katanya bisa akan, sehingga, itu. Nomor 5. Tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa, yaitu usia 5-10 tahun. Anak mulai mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih rumit, melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan komplementasi, relevasi, dan konjungsi. Usia ini anak mulai masuk TK ya, SD kelas 4. Contoh kalimatnya bisa akan pergi ke pantai, seperti itu. Nomor 6, tahap kompetensi lengkap, yaitu usia 11 tahun sampai dewasa. Pembendaraan kata terus meningkat, gaya bahasa mengalami perubahan, semakin lancar dan fasih berkomunikasi dengan bahasa. Jadi, pada tahap ini, anak-anak sudah mulai lancar dalam berbahasa, tidak terbelit-belit, dan mampu memadupadankan bahasanya. Dan semakin dewasa, semakin pintar bahasanya. Oke, selanjutnya kita klik tombol panah ke kanan lagi ya. Ternyata slide tadi adalah slide terakhir dari PPT atau materi yang saya buat. Flashback ya ke belakang. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu adalah perkembangan yang berkaitan dengan diri kita. Mulai dari kita lahir sampai kita dewasa. Ada tahap-tahapannya, apa yang kita lakukan, pertumbuhannya bagaimana, ternyata ada tahapannya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mau mendengarkan, melihat, dan mau belajar sama saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Berjumpa lagi di video dan tugas-tugas lainnya. Terima kasih.